Baik, selamat pagi semuanya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lebih lanjut, astagfirullah, mengenai input-output dari PLC. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya ya teman-teman sudah familiar dengan input-output dari PLC. Nah, di pertemuan ini kita akan lebih membahas karakteristik dari input-output pada PLC tipe tertentu. Nah, yang saya ambil pada pertemuan ini adalah PLC Omron dengan tipe CP1L M40D. Nah, untuk tipe-tipe lain, teman-teman bisa melihat pada datasheetnya. Nah, untuk tipe CP1L40D, dia itu mempunyai 40 input-output. Nah, PLC ini memiliki 24 input dan 16 pin yang bisa dijadikan sebagai output. Nah, ke-24 input ini bisa dijadikan sebagai normal input. Maksudnya, ya dia bisa digunakan untuk sebagai baca tulis. Nah, ada 6 pin yang bisa dijadikan sebagai interrupt, 6 pin yang bisa dijadikan quick response input, dan 6 pin yang bisa dijadikan 4 pin yang bisa dijadikan 4 buah high speed counter dengan kecepatan pembacaan maksimal 100 kHz untuk inputnya. Dan untuk segi outputnya itu ada 16 normal output, pin output, ada 2 buah pin yang bisa dijadikan 2 buah pin yang bisa mengeluarkan output square wave. Nah, output square wave ini biasanya berupa sebuah sinyal kotak, di mana sinyal kotak ini lebar pulsanya dapat diatur, sehingga terkadang disebut dengan pulse width modulation. Nah, kecepatan maksimal dari sinyal yang dihasilkan untuk pulse width modulation itu sekitar 100 kHz. Nah, ini catatannya di sini, tipe output yang mampu mengeluarkan sinyal pulsa itu adalah tipe yang transistor. Untuk yang relay, dia hanya output normal saja. Jadi tidak bisa mengeluarkan sinyal pulse width modulation atau sinyal persegi. Nah, biasanya pada sebuah nameplate PLC, tiap-tiap hurufnya itu memiliki makna tertentu. Kalau ini kita anggap saja CP1L yang kita ambil contohnya. CP1L di sini berarti dia menerapkan tipe secara umumnya. Nah, di CP1L ini sebetulnya terbagi lagi ke dalam beberapa tipe gitu. Ada CP1L M60 DRA, DRD, DT, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di bagian sebelah sini. Nah, kalau dilihat di bagian sininya saja, ini keterangannya. Setelah CP1L strip, maka ini akan ada hurufnya, apakah itu M, L, atau C. Nah, ini berpengaruh, ini menandakan terhadap kapasitas program yang mampu ditampung oleh PLC tersebut. Jika depannya M berarti 10.000 step, L itu 5.000 step, dan C 1.000 step. Semakin banyak stepnya, maka semakin banyak room yang dapat kita isikan ke dalam PLC tersebut. Nah, setelah huruf di depannya, lalu kedua angka di sini yang menyertai huruf tersebut itu menandakan jumlah keseluruhan input-output. Jumlah keseluruhan input-output itu maksudnya jumlah pin yang mampu dijadikan sebagai input dan jumlah pin yang dijadikan sebagai output itu dijumlahkan berapa total jumlahnya.
Karena kalau 60 berarti dia input outputnya total itu untuk pin inputnya 60, total jumlah pin input ditambahkan dengan pin output itu adalah 60. Nah, ini D, ini berarti DC input. Nah, untuk CP1L berarti seluruh inputnya dia itu hanya bisa untuk tipe DC saja, tegangan DC bukan tegangan AC. Setelah D, ini untuk model CP1L, jadi seluruh model CP1L berarti dia hanya mampu diberikan tegangan AC saja. Nah, terkadang ada PLC yang mampu diberi tegangan AC juga, tapi karena ini di sininya D, maka dia hanya mampu diberi tegangan DC saja. Oke, di sini ada, setelah D itu ada huruf lagi, apakah R, T, atau T1. Nah, huruf tersebut menandakan apakah dia itu outputnya sebuah relay jika hurufnya adalah yang menyertai adalah R, ataukah T, baik itu T ataupun T1. Jika T berarti dia menandakan outputnya itu berupa sebuah transistor. Nah, bedanya antara T dan T1 ini dia menandakan apakah outputnya itu kita harus drive menggunakan topologi sinking ataukah menggunakan topologi sourcing. Nah, dan yang terakhir di sini, di huruf terakhir, ada A dan D. Jika A berarti supply-nya ini bisa langsung diberikan supply jala-jala atau 220 karena menggunakan AC. Dan D, dia itu berarti harus menggunakan adaptor eksternal, yaitu adaptor 24 volt, karena power supply-nya ini tidak include di dalam PLC-nya. Nah, ini overview dari CP1L, datasheet-nya. Nah, ini konfigurasi dari CP1L 40ML40. Jadi untuk mengkonekkan dari PLC ke komputer, itu bisa menggunakan langsung kabel USB sebagai komunikasinya. Di mana di komputernya itu menggunakan software CX1. Ini, dan tinggal dikonekkan, lalu bisa teman-teman itu melakukan online, download, dan lain sebagainya. Nah, pada PLC itu terdapat sebuah baterai CC1W. Biasanya baterai ini berfungsi untuk menyimpan data pada register yang nilai pada register tersebut tidak akan hilang pada saat PLC dimatikan. Ya, pada saat PLC dimatikan, jadi ketika dihidupkan kembali, nilai yang ada pada register tersebut masih tersimpan. Ini sama halnya dengan sebuah EEPROM pada microcontroller. Nah, jika kita membuka bagian sebelah sininya, selain ada port USB untuk disambungkan ke komputer, itu terdapat juga analog adjuster dan external analog setting input. Nah, selain itu di sini ada deep switch. Lalu di sebelah sini ada memori kaset. Nah, ini yang dua ini dia itu biasanya berfungsi untuk modul tambahan. Apakah itu modul RS232, RS422, ini juga bisa digunakan sebagai RS485, ataukah sebagai tambahan LCD, atau bisa juga menambahkan interface Ethernet di sini. Nah, di sini ini bagian bagian input dan ini bagian output. Nah, biasanya di atas terminal input dan terminal output itu ada nameplate tambahan yang mengindikasikan fungsi-fungsi dari tiap-tiap terminal ini. Nah, ini contoh instalasi jika kita akan mengkoneksikan beberapa modul ya. Misal PLC-nya ini akan berkomunikasi dengan HMI, maka dibutuhkanlah konektivitas atau modul tambahan RS232 sehingga PLC ini mampu berkomunikasi dengan HMI-nya. Halo, 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 tes, tes. Iya, halo,
Halo? Halo? Kok tidak ada ini? Sebentar. Mhm. Nah, untuk CP1 jadi untuk berkomunikasi langsung dengan HMI itu biasa menggunakan modul tambahan RS232, dan jika untuk berkomunikasi dengan inverter ataupun dengan PLC lain, itu bisa menggunakan modul tambahan RS422 atau RS485. Nah, kenapa konektivitasnya itu tidak menggunakan RS232? Karena RS232 itu hanya point to point, jadi hanya bisa berkoneksi satu PLC ke PLC lain. Sedangkan jika kita menggunakan RS485, maka RS485 ini bisa terhubung dengan beberapa slab dan satu buah master. Jadi bisa banyak. Jadi selain dengan PLC, bisa juga berkomunikasi dengan inverter. Jadi tiap-tiap PLC dan inverter ini nantinya akan memiliki address masing-masing. Jadi harus dibedakan antara inverter dan PLC-nya. Nah, ini jika menyambungkan dengan beberapa slab, misalnya untuk berkomunikasi antara PLC master atau PLC utama dengan beberapa slab, maksimal yang bisa disambungkan jika di PLC ini adalah 8 maksimal. Jadi ada 9 PLC yang tersambung dalam satu jaringan, namun satu yang menjadi master dan 8 menjadi slab. Nah, untuk topologi RS485 ini, kalau dengan yang secara standar sih mampu berkomunikasi sampai dengan 256 device. Namun ini merupakan anjuran dari pabrikan, bahwasannya untuk PLC CP1L ini dia hanya mampu berkomunikasi satu master, itu hanya mampu berkomunikasi dengan 8 slab saja. Nah, selain berkomunikasi dengan slab itu dengan PLC lain ataupun inverter ataupun HMI, PLC juga mampu ditambahkan I/O-nya. Nah, penambahan I/O ini menggunakan slot yang ada di bagian sebelah sini. Nah, penambahan slot ini setahu saya ada nilai maksimalnya. Maksimalnya itu sekitar 3 buah saja untuk penambahan. Jadi setelah 3 buah ini tidak bisa lagi ditambahkan ke pinggirnya. Jadi yang slot sebelah sini ini sudah tidak bisa lagi ditambahkan. Jadi misalkan kalau yang awalnya tadi 40, kita tambahkan dengan I/O 40 lagi, berarti PLC ini bisa mengendalikan berapa ya? 40, 40, 40, 120, 120, 160 I/O. Nah, jadi maksimal kalau mau menambahkan I/O itu 3 modul. 1, 2, 3. Jadi bukan banyaknya I/O-nya, tetapi banyaknya modul yang digunakan. Jadi hanya bisa menggandengkan 3. 1, 2, 3. Ini sudah tadi. Nah, ini kalau dilihat ya dari back ya sebelah samping itulah ya. Nah, ini ada agak cekukan seperti ini. Ini biasanya berfungsi untuk mounting PLC pada DIN rail. Jadi tidak perlu lagi dimur baut gitu ya. Bisa dimounting di DIN rail. Tapi kalau mau dimur baut bisa juga menggunakan lubang-lubang yang telah disediakan. Ini nih. Pada PLC ini terdapat beberapa LED. Nah, LED-LED ini memiliki mengindikasikan suatu hal ya. Ada power, run, error, INH, peripheral, dan backup. Jika powernya ini lead atau lead itu menyala ya, maka menandakan powernya itu sedang on. Jika run di ini lead berarti CP1L ini sedang mengeksekusi program, entah itu dalam mode run atau dalam mode monitor. Namun jika run ini padam berarti
PLC sedang dalam mode program. Nah, mode program ini maksudnya PLC sedang menerima kode program yang ditransferkan dari CX1 ke PLC. Nah, untuk yang jika bedanya ya, untuk yang mode run dan mode monitor, pada mode run ya PLC jalan biasa. Sedangkan pada mode monitor kita bisa memanipulasi input dari komputer. Dan kita juga bisa mengevaluasi mana saja kontak-kontak yang sedang on ataupun sedang off. Dan kita juga bisa melihat besaran counter, besaran timer real time sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada PLC tersebut. Lalu yang ini ada LED error atau alarm. Jika dia menyala terus-menerus berarti menandakan telah terjadinya fatal error. Entah itu fatal error di sini menandakan bahwasanya PLC ini mengalami kerusakan. Nah, ketika dia error ini menyala, maka PLC ini walaupun power dan ini yang sedang menyala, tetapi dia akan berhenti beroperasi. Nah, sedangkan jika LED error atau alarmnya ini flashing atau berkedip, bericak-berinong, itu menandakan telah terjadi error pada PLC, namun PLC tetap berjalan. Nah, jika tidak menyala, maka menandakan bahwasanya PLC sedang dalam kondisi normal atau berjalan sebagaimana mestinya. INHT, saya kurang tahu ya. Ini periferal, ini menandakan jika dia flashing berarti PLC sedang melakukan komunikasi. Komunikasinya itu dia menggunakan komunikasi USB. Nah, untuk yang backup, dia itu sedang yang tadi ya, backup ini berarti data memorinya ini sedang ditulis atau disimpan pada memori internal dari PLC-nya. Nah, selain itu pada PLC ini ada deep switch ya yang ada di dalam, bukan di dalam sih, tapi di dalam wadah PLC ini. Nah, CP1L4M40 ini untuk deep switch-nya dia memiliki konfigurasi yang bisa teman-teman lihat pada tabel berikutnya. Jadi kalau SW1-nya on bagaimana, SW1-nya off itu bagaimana. Nah, untuk SW3 ini bagaimana, dan seterusnya. Nah, kalau kita, ini harus tetap di-off-kan ini ya. Nah, kalau kita misalnya use it for peripheral bus, kalau kita meng-on-kan aja secara default, semua switch ini adalah off. Tapi kalau kita mau meng-enable-kan ini misalnya, kalau kita meng-on-kan S4, maka kita meng-enable-kan serial communication option board mounted in option board slot 1. Jadi kan ada 2 slot yang ada di sini. Ini slot 1 dan ini slot 2. Nah, jika kita meng-on-kan yang di deep switch 4 ini, berarti kita menandakan bahwasannya komunikasi serial itu di-mounting atau ditancapkan, ini ditancapkan di bagian 1 itu. Di option board slot 1. Nah, kalau tadi kita membahas bagaimana konfigurasinya, sekarang kita membahas bagaimana sebetulnya PLC itu berjalan ya. Kalau kita lihat kan PLC itu seperti saklar yang disusun secara paralel ya. Jadi sebelah kanan ini hot, ini netral. Jadi kalau ini tersambungkan, ini maka coil ini akan on dan energize ya. Seolah-olah PLC itu jalannya secara paralel dari kiri ke kanan gitu ya, menjalankannya. Maksudnya paralel, misalkan kalau kita membuat sebuah kontrol menggunakan
kontrol menggunakan kontak-kontak ya. Ya itu kan karena itu analog, berarti kalau kita on kan di sini langsung on yang sebelah sini ya. Ini di atas ya, ada beberapa room misalkan ya, kita jalankan gitu. Ya pasti akan secepat mungkin. Nah ini beda halnya dengan PLC sebetulnya. Kalau PLC itu ada beberapa room misalnya, dia itu akan menjalankannya seperti zigzag gitu. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri, ke kanan. Jadi semakin di letaknya ada di bawah room-nya ini room 1, ini room 2, maka prosesnya itu bisa sangat lama. Nah, lama cepatnya itu kan sebetulnya adalah relatif ya. Yang kita perlu perhatikan di sini, kalau kita membuat kode program yang sederhana, jumlah row-nya ini tidak terlalu banyak, itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya. Ya nggak akan terlalu kelihatan. Tapi kalaulah row-nya ini mungkin sampai ribuan, ini mungkin baru kelihatan. Nah, sebetulnya untuk satu buah row, di sini dia biasanya membutuhkan 0,38 milisecond. Biasanya ini common, makanya dia disebutnya common processing time. Karena tiap-tiap room itu bisa saja berbeda waktu untuk eksekusinya. Nah, yang lebih jelasnya sebetulnya bisa kita lihat di instruction execution time. Nah, instruction execution time ini bukan dilihat dari room-nya, tetapi kan sebuah PLC itu sebetulnya tidak serta-merta di-downloadkan atau diprogram ke dalam PLC, melainkan dirubah terlebih dahulu ke dalam sebuah kode, di mana kode tersebut mirip dengan kode assembler. Nah, tiap-tiap baris dari kode assembler tersebut kebanyakan satu instruction set-nya itu dieksekusi dalam order 0,61 mikrosecond. Minimal di sini tulisannya. Tapi untuk instruksi-instruksi khusus tertentu, maka satu instruction set-nya itu akan dieksekusi sebesar 4,1 mikrosecond. Minimal maksudnya. Nah, ini makanya di bawah sini, dia itu diambil ada common processing time. Karena kan tiap satu room itu bisa saja ada beberapa, ada yang 2 instruction set, 3 instruction set, 4 instruction set, bahkan ada yang 10 instruction set. Nah, makanya di sini disebutnya common processing time. Jadi, biasanya berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan dalam satu rang gitu ya. Karena perlu diingat lagi, dalam satu rang ini tidak dirubah langsung dari satu rang, tetapi dari rang itu diterjemahkan atau diinterpretasikan terlebih dahulu menjadi sebuah bahasa yang mirip dengan bahasa assembler. Dari bahasa assembler ini baru dirubah ke opcode, dari opcode baru dirubah ke dalam bilangan hexa baru di-downloadkan ke dalam PLC. Nah, di sini kalau bisa teman-teman lihat ya, untuk sebuah high speed input ya, ini kan ada 6 poin ya. Di sini ada minimal lebar pulsa yang harus ada pada pulsa tersebut. Ini. Ini. Nah, nah, minimal input pulse-nya itu lebar pulsanya yang bisa terbaca
oleh high speed input itu adalah 50 mikrosecond. Jadi walaupun frekuensinya tadi kan mampu sampai dengan 100 kHz ya. Walaupun dia 100 kHz, tetapi lebar pulsanya ini kurang dari 50 mikrosecond, maka dia tidak akan terbaca oleh PLC-nya. Jadi harus dipastikan bahwasanya input untuk high speed-nya pada saat on-nya itu minimal adalah 50 mikrosecond. Jadi lebar pulsanya itu juga sangat berpengaruh. Nah, ini pembagian untuk pengalamatannya ya. Kalau di pemrograman yang kemarin kan teman-teman sudah belajarnya itu kan kalau mau input 0 berarti ya. Nah, untuk yang CP1L40 ya, dia itu untuk inputnya dibagi menjadi 2 bagian gitu. Dibaginya ini ada yang input depannya ini 0 dan ada yang input ini depannya ini 1. Jadi untuk input dia itu pengalamatannya mulai dari 0.00 sampai dengan 0.11. Dan untuk output untuk input yang kedua dia itu inputnya 1.00 sampai dengan 1.11. Nah, dan untuk outputnya dia juga dibagi menjadi 2. Kalau di pertemuan sebelumnya kita hanya mengenal kalau mau memprogram sebuah atau memanipulasi sebuah output, maka yang dijadikan untuk pengalamannya di depannya kita menulis 100 kan ya. Nah, untuk CP1L40 ini dia itu selain 100 kita juga bisa kita juga bisa memanipulasi output yang lain yaitu 101. Jadi kalau mau memanipulasi outputnya, kita memanipulasinya dari 100.00 sampai dengan 100.07. Dan untuk output yang selanjutnya itu 101,00 sampai dengan 101.07. Nah, di sini ada TR, HR, AR, dan timer. Nah, untuk timer nanti teman-teman ini bisa menggunakan timer ataupun bisa menggunakan counter. Timer itu sebagai pewaktu dan counter sebagai penghitung. Dan ada ini mana lagi ya? AR kalau nggak salah ini untuk yang tadi sudah disebutkan bahwasanya dia itu berfungsi untuk menyimpan data walaupun PLC-nya ini sudah dimatikan. Ada workbit ini kalau tidak salah workbit itu untuk internal relay biasanya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang perlu diingat untuk pengalamatannya ini T0, C0. Kalau untuk workbit untuk AR berarti dari A00 dan untuk HR ini dari H0, untuk TR ini dari TR0. Nah, untuk CL input seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Karena CP1L40 ini ada 2 mode. Maksudnya itu ada mode yang bisa langsung diberikan input AC dan juga yang bisa dijadikan harus menggunakan power supply eksternal. Tapi dari kedua input tersebut sama-sama dibagi 2 bagian, ada C10 dan ada CIO1. Sama halnya juga dengan yang DC, ini sama juga sama ya. Bedanya itu letaknya di sini. Jadi kalau yang mode AC kita itu tidak perlu lagi menggunakan external power supply, jadi bisa langsung input 220. Sedangkan untuk yang menggunakan DC power supply dia harus menggunakan DC power supply eksternal. Jadi misalkan kalau teman-teman mau memanipulasi C0.00 kan ya, berarti inputnya yang ini yang dimanipulasi. Dan kalau mau manipulasi C1.00 berarti yang dimanipulasi adalah yang ini. Sama ini juga sama. Nah, tiap kan tadi sudah dijelaskan ya bahwasannya pada
PLC ini selain sebagai input normal, ada juga yang bisa digunakan sebagai high speed counter dan lain sebagainya. Nanti teman-teman ini bisa lihat di tabel yang ada di sini atau di manual booknya. Untuk input CIO 0, dia itu yang bisa dijadikan sebagai interrupt input ataupun quick response ya. Nah, itu adalah input 04 sampai dengan 09. Nah, untuk yang sebagai counter yang bisa digunakannya itu adalah dari input 0 sampai dengan input 07. Bisa dilihat di sini saja. Nah, untuk CIO1, dia itu hanya berfungsi sebagai input normal saja. Jadi kalau mau ada yang high speed, berarti harus menggunakan input bagian CIO0 saja. Nah, ini kalau nanti misalkan teman-teman merancang gitu ya, membuat sebuah sistem menggunakan PLC, jadi harus bisa dipilih-pilih mana yang harus masuk kategori high speed input dan mana yang hanya sebagai normal input. Karena pada PLC ini terbatas jumlah input yang bisa dijadikan sebagai high speed counternya. Nah, teman-teman lihat di sini input voltage-nya ini untuk seluruh nggak kelihatan. Nah, input voltage-nya ini untuk seluruh inputnya itu adalah 24 volt. Jadi, walaupun teman-teman ini menggunakan, kalau ya, menggunakan yang AC power supply modulnya ini yang langsung 220 ya. Jadi jangan sampai pin COM-nya ini disambungkan langsung ke L2N. Karena untuk inputnya dia itu adalah 24 volt DC. Nah, untuk impedansi dari input itu ya dalam order kilo ohm. Ini 3 kilo ohm, 3 kilo ohm, dan ini 4,7. Dan untuk input arusnya biasanya adalah 7,5, dan ini 5, sekian. Nah, untuk meng-on-kan minimal tegangannya adalah 17,0 volt DC. Kalau yang ini bisa 14, volt DC. Nah, kalau kita lihat di sini on-off voltage pada saat, jadi dari 0 sampai dengan 5 volt, dia itu masuk off voltage, kalau ini juga sama off voltage dari 0 sampai dengan 5 volt. Lalu dari 5 volt sampai dengan 17 volt itu masuk ke kategori floating. Jadi jangan sampai PLC ini diberikan tegangan pada rentan 5 volt sampai dengan 17 volt. Yang 5 volt sampai dengan 5 volt sampai dengan 17 volt, karena pada tegangan tersebut adalah tegangan floating. Bagusnya inputnya itu adalah dari 0 atau langsung ke 24 volt saja. Nah, ini on delay. Ini untuk high speed counter 2,5 mikrosecond, untuk interrupt response dia itu 50 mikrosecond, dan ini 1 milisecond untuk normal inputnya. Nah, maksud dari on delay, jadi pada saat ini diberikan input misalkan segini, maka yang terbaca oleh register itu bukan di sini, bukan. Melainkan ada sedikit pergeseran dari inputnya. Kalau kita ambil contoh on delay-nya ini berapa ini? Ini on delay udah. Ini masuk ke parameter ini. Semakin cepat dia bisa membacanya, maka semakin cepat juga, semakin kecil nilai ini, maka semakin kecil juga perbedaan waktu antara input dan nilai yang masuk ke dalam registernya. Nah, ini internal circuit dari dari PLC. Untuk CIO 0.04 sampai dengan CIO 0.11, dia itu menggunakan apa namanya di sini tuh, ya ini konfigurasi seperti ini.
Untuk yang CIO 0103 ini berarti. Oh, ini yang high speed counter. Ya, ini high speed counter. Di rangkaiannya hanya seperti ini saja. Dan untuk yang interrupt CIO 04 ini, dan untuk yang normal input dia hanya menggunakan CIO 10, 4, 11. Oh, nanti ada sepertinya. Oh, nggak dilihatin di sininya. Oh, ini ada dua tipe untuk yang interrupt, bisa menggunakan topologi ini ataupun menggunakan topologi yang di bawah. Bedanya kalau topologi yang di atas itu dia menggunakan sebuah dioda bridge, kalau yang di bawah dia tidak menggunakan dioda bridge. Nah, gini, kalau kenapa yang di atas ini, nah jadi jangan sampai menyangka bahwasanya dengan menggunakan dioda bridge ini bisa membaca tegangan AC ya. Dioda bridge di sini, yang di atas ini, dia berfungsi jika teman-teman mau menggunakan metode syncing ataupun sorting. Jadi tidak ada bedanya gitu. Jadi inputnya bisa syncing bisa, sorting bisa. Kalau yang di atas ini dia pakai dioda bridge, sehingga dibolak-balik juga tetap bisa menyala yang atas ini. Makanya LED optocouplernya di sini, dia LED-nya hanya ada satu. Beda halnya kalau tidak menggunakan dioda bridge. Dia itu LED-nya menggunakan dua buah LED. Jadi LED dengan panjang maju yang ke atas, dan ada juga panjang maju yang ke bawah. Nah itu, baik topologi ini ataupun topologi ini, dia berfungsi untuk mengantisipasi apakah usernya itu akan menggunakan topologi syncing ataukah menggunakan topologi sorting. Nah ini juga sama, kalau ini kan untuk yang apa ini normal, ini untuk yang high speed ya. Kalau ini untuk interrupt. Lagi, nah ini untuk ke bagian outputnya. Kalau di bagian output, dia itu sudah disediakan ya bagian terminal positif dan negatif. Positif dan negatifnya ini biasanya sudah tersambung dengan apa? Karena dia itu mempunyai internal power supply ya. Nah, yang di sini dia itu tersambung dengan internal regulator dari power supply internal PLC-nya. Jadi di sini biasanya sudah 24 volt, di sini adalah ground-nya. Jadi tinggal disambung-sambungkan saja. Nah, kalau teman-teman lihat di sini secara garis besar ya, ini CIO 0, CIO 100, dan ini CIO 101. CIO 101, ini CIO 100. Nah, bedanya kalau yang ada di sini, lihat COM-nya ya. COM-nya di sini berarti dia menandakan ini bisa saja tersambung dengan ini. Itu misalnya. Ini kalau outputnya yang relay, bukan yang transistor. Kalau transistor kan beda lagi. Kalau COM-nya satu-satu itu ya. Tapi kalau COM-nya ini antara misalkan 02 dan 03, maka bisa kita ini kan bahwa COM-nya ini adalah satu dan dia itu tersambung dengan dua buah relay seperti ini. Jadi ini harus tersambungnya. Jadi kalau misalkan mau mengendalikan beban motor DC, misalnya berarti COM-nya masukkan sini, supply-nya mana gitu ya. Misalkan saya ya dimasukkan ke COM, jadi ini COM-nya sama, ini COM-nya lebih banyak yang sama, ini sama. Jadi yang itu menandakan bagaimana wiring-nya.
Saya ambil contoh yang ini, misalnya kalau mau ke relay, misalnya. Ini COM-nya sama saya dikasihkan dengan negatif. Yang ini ke beban, misalnya bebannya motor. Motor M. Kita. Itu. Dan yang ini juga saya kasih beban motor. Nah, kalau seperti ini, kalau ketika kita mengendalikan CIO 100.02 dan CIO 100.03, kita bisa mengendalikannya. Tetapi kalau kita tiba-tiba gini, satu lagi nambah atau motor ya. CIO 04. Nah, ini tidak untuk motor 1, 2, 3. Motor 3 ini tidak akan berjalan. Kenapa? Karena kaki COM-nya ini belum disambungkan ke yang seharusnya itu. Jadi kalau saya sudah misalkan nyambungkan di sini, sambung ya, berarti seluruh ini harus menggunakan topologi syncing berarti ya, karena kan nyedot arus-arusnya. Jadi dari sini ada arus ke sini, ini masuk ke sana. Jadi kalau COM-nya ini untuk menentukan apakah pin ini, dan ini akan menggunakan topologi syncing ataupun sorting. Kalau dia COM-nya ini disambungkan dengan negatif, berarti 4, 6, 5, 7 ini menggunakan topologi sorting dan syncing. Dan kalau COM-nya ini disambungkan dengan positif, dia pin 4, 6, 5, 7 ini menggunakan topologi sorting. Nah, kalau yang menggunakan relay, dia itu kan hanya normal output saja ya. Tapi kalau teman-teman ada yang menggunakan outputnya itu transistor, itu bisa memberikan pulsa. Gitu. Nah, untuk memberikan pulsa, teman-teman harus melihat, kalau menggunakan yang transistor, teman-teman harus melihat apakah harus menggunakan syncing ataukah harus menggunakan sorting. Kalau menggunakan yang transistor, seperti yang sudah dibahas di awal, kalau untuk yang relay atau kode R, dia itu bebas, bisa menggunakan syncing, bisa juga menggunakan sorting. Tetapi kalau misalkan teman-teman pakai kodenya T1 ataupun T1, kalau T itu kan sortingnya, kalau T1 itu syncingnya. Berarti kalau T ya berarti harus sorting, kalau T1 berarti harus syncing. Jadi harus disesuaikan, tidak bisa bebas. Nah, ini contohnya itu ya. Kalau teman-teman mau meng-on off-kannya ini dengan output yang relay gitu ya. Nah, untuk output relay dia itu maksimalnya untuk tiap-tiap pin dia itu bisa meng-on off-kan sebesar tegangan 250 volt AC dengan arus 2 ampere. Dan kalau yang diinikannya apa namanya, 24 volt, dia itu bisa 24 volt 2 ampere. Nah, di sini kan tulisan 4 ampere per kamennya. Kita lihat lagi ke sini. Kan di sini ada beberapa kamen ya. Ada COM 1, COM 2. Nah, kalau yang ini berarti kan aman ini bisa 24 volt ampere, ini 24 2 ampere misalkan ini bisa, ini 24 2 ampere bisa. Ini, nah kalau yang ini misalkan ini juga masih bisa nih. Ini 24 2 ampere bisa, 24 2 ampere bisa. Tetapi kalau yang ini kan berarti ada 4 nih. Kalau tiap-tiap pinnya ini mendrive, arusnya sebesar 2 ampere kan ya. Kita ingat lagi hukum Kirchhoff. Ini kaki kaman, ini kaki ini
enaknya ini kaki 4, arus dari 4, arus dari 6, arus dari 5, dan arus dari 7. Semuanya ini akan kembali ke common-nya. Kalau misal masing-masingnya ini mendrive-nya 2 ampere, ya kan Pak tadi maksimal 2 ampere, 24, 2 ampere tiap pin. Tapi kan ada tambahannya di sebelah bawahnya itu bahwasannya 4 ampere per common. Nah, jadi tiap satu kaki common ini hanya mampu mendrive arus sebesar 4 ampere. Kalau kita ingat lagi hukum Kirchhoff, ketika ada 4, jadi hukum Kirchhoff itu kan arus masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, ini ada 4 buah arus yang loop yang masuk gitu ya. Tiap-tiap loopnya ini mengantarkan arus sebesar 2 ampere. Tegangan 24, arusnya 2 ampere. Nah, arus 2 ampere ini, kalau kita jumlahkan berarti 2 kali 4, berarti ini ada 8 ampere. Nah, ini akan menyebabkan COM-nya ini rusak, karena kapasitas COM-nya ini hanya 4 ampere. Oleh sebab itu, kita harus bisa memanage maksimal untuk satu COM ini adalah 4 ampere. Kalau kita mau membagi rata, berarti maksimal tiap-tiap pinnya ini di sini 1 ampere, 1, 1, 1. Nah, kalau membagi rata, tapi kalau mau tidak membagi rata juga boleh, misalkan ininya 2 ampere, ini 2 ampere. Nah, berarti pin 6 dan pin 5 itu udah tidak boleh lagi dipakai, karena untuk COM-nya di sini sudah termaksimalkan arus yang bisa dihantarkannya, yaitu 4 ampere. Nah, ini minimal switching capacity, ya minimalnya berarti 5 volt DC, 10 ampere. Service life of relay. Kalau maksudnya gini, jadi bukan kemampuan ya, jadi siklus hidup dari relay tersebut outputnya. Kalau secara kelistrikan, dia itu, jangan kita ngomongin mekanikalnya ya. Jadi mekanikal itu kan relay ada 2 buah plat, di mana plat atas ini akan tertarik jika ada medan magnet yang menariknya, kan di bawah, gimana ya? Ya di bawah sini nih, ini bawah sini itu ada seperti kumparan. Kalau di energize dia itu akan meng-on-kan, jadi on itu tek gitu ya. Jadi kan kalau relay. Nah, secara mekanikal jadi kemampuan dia itu bisa 20 juta kali on off sih. Tanpa beban ya. Jadi cuma nah, kalau diberi beban resistif, dia itu hanya, kan saya kalau tadi tanpa beban ya, jadi cuma kalau ada beban, dia itu hanya bisa sampai dengan 100.000 operasi, jadi gedenya 100.000, tapi kalau tanpa beban, dia bisa sampai dengan 20 juta kali ribu operasi. Sedangkan untuk yang induktif, itu masuknya di 48.000, jadi lebih sedikit. Jadi kalau kita langsung mendrive relay-nya ini mendrive kontaktor ataupun ya kontaktor, kalau motor sih kayaknya mungkin gimana ya, tapi bisa sebenarnya. Nah, dia itu cuma bisa 48.000 kali untuk begininya on off-nya. Nah, on delay di sini antara diberikan perintah on pada register, kan ada gini misalnya, kita di-on-kan, misalkan ini 100.00 ya. Kita on-kan misalkan. Oke. Gitu ya, di-on. Nah, relay-nya ini tidak serta-merta langsung on di sini, tetapi dia itu akan terdelay sebesar 15 milisecond. Ini max ya. Tapi dia dari sini ke sini maksimal 15 milisecond, bisa lebih cepat. Ya bisa saja lebih cepat, tetapi maksimal dia ini 15 milisecond. Jadi ketika di-on-kan, dia itu tidak langsung serta-merta on juga pada outputnya. Jadi bukan berbicara mengenai banyaknya rang ya, tetapi
respon antara kita meng-on-kan registernya, di-on-kan registernya, dan respon dari kontak relay tersebut. Nah, ini ini masih output relay. Ini konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada output LED, ada kontaknya. Nah, ini untuk yang outputnya bertipe transistor. Nah, ini untuk yang tipe transistor, yaitu ada yang tipenya ini sinking, harus sinking, dan ada yang tipenya harus sorting. Nah, untuk tipe sinking ini dibagi jadi 2 lagi, berarti ya. Nah, bukan dibagi 2. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, kan ada tag T1 ya. Saya juga lupa lagi mana sinking, mana sorting, tapi yang jelas kalau dia itu tipenya sinking, internal circuit-nya itu seperti ini kurang lebih. Untuk yang 100.00 sampai dengan 100.03, dan untuk 101.07 untuk syncing output-nya kurang lebih dia tampilannya ini. Bedanya untuk yang 100.00 sampai dengan 100.03 dia itu menggunakan MOSFET yang sama. Dan untuk yang 100.04 sampai dengan 101.07 dia menggunakan sebuah transistor. Ya, jadi bedanya di situ ya. Kalau yang satu MOSFET, yang satu transistor untuk halaman tertentu. Biasanya yang outputnya menggunakan MOSFET, dia bisa di-drive lebih cepat. Gitu. Maksudnya diberikan frekuensi yang lebih besar. Nah, ini beberapa cara untuk melindungi atau memperpanjang masa dari relay output PLC. Jadi ada beberapa cara, ada yang menggunakan RC method. Nah, ini biasanya untuk melindungi dari beban yang bersifat induktif. Karena beban bersifat induktif itu pada saat di tune off, dia itu tidak serta-merta langsung off, tetapi ada arus yang masih tersisa, dan arus yang masih tersisa tersebut bisa saja tersimpan dalam induktor, dan kalau tersimpan dan tidak ada lagi satu dayanya, biasanya dia malah menjadi sebuah satu daya. Kan kayak gini ya, analoginya, sebuah motor itu kalau dibeli power supply, dia akan menjadi motor, di mana merubah tegangan listrik menjadi sebuah gerak. Tetapi jika motor juga kan sebetulnya ketika kita menggerakkan rotornya, dia itu pada terminal outputnya bisa menghasilkan tegangan, kan jadi generator. Nah, sama halnya dengan sebuah motor, ketika rotornya bagian ininya dihentikan gitu, di-off-kan, kan motor itu tidak serta-merta diam ya sebagian rotornya. Ketika tidak serta-merta diam, maka karena tidak lagi diberikan tegangan, terminal dari output dari motor tersebut itu sudah tidak lagi sebagai motor. Nah, dari sisa putaran rotornya ini bisa membangkitkan induktif load-nya ini sebagai generator. Nah, ini lama-kelamaan bisa saja merusak kontak dari relay, output relay, karena akan menyebabkan arcing. Arcing itu kayak corona. Kalau tegangan tinggi ada yang namanya corona, jadi lompatan elektron dari dua buah plat yang disebabkan karena nilai hambatan udaranya itu bisa dibilang cukup kecil, sehingga ada lompatan elektron. Nah,
pada saat ada arcing, nah arcing itu mirip dengan las ya kalau ada tukang las. Nah, jadi ketika ada arcing, maka lambat laun kontak relay ini akan cepat rusak. Nah, agar tidak terjadi arcing pada output kontak relay, nah di sini harus ada tempat pembuangan daya atau ya daya yang dihasilkan oleh beban induksi. Salah satu caranya adalah menggunakan RC yang diparalelkan dengan beban. Bisa juga menggunakan dioda. Ini kalau yang dioda ini ya. Kalau yang ini bisa AC ataupun DC. Nah, untuk yang dioda, dia ini hanya bisa digunakan jika bebannya ini menggunakan beban DC saja. Yang paling mudah ini adalah menggunakan varistor. Ya, bisa DC, bisa AC. Nah, kalau tadi kan masalah putaran ya, putaran setelah di-off-kan. Pada saat pertama kali motor ini dinyalakan, ya motor ya, kan motor induksi itu ada bagian stator, ada bagian rotor. Arus masuk ke dalam motor itu sebetulnya dipengaruhi oleh yang namanya slip. Slip itu dipengaruhi oleh impedansi dari motor. Impedansi dari motor ini merupakan turunan dari perbedaan kecepatan putaran antara rotor dan bagian rotor dan bagian stator pada motor induksi. Nah, karena bagian statornya ini diam untuk awal, maka nilai dari impedansi motor ini sangatlah kecil. Oleh sebab itu, pada saat pertama kali menyalakan motor, maka ada yang namanya intraskaran. Intraskaran ini biasanya nilainya itu 2 sampai dengan 5 kali nilai arus kerja dari motor tersebut. Jadi kalau nilai arusnya ini pakai udah diambil RMS-nya misalnya, kalau nilai arusnya ini pas jalan segini misalnya, ini 4 ampere ya. Nah, pada saat pertama kali motor dinyalakan, dia itu akan melonjak dulu, baru turun. Nah, untuk mengatasi lonjakan tersebut ada beberapa cara. Ini bisa menggunakan cara pertama, ataupun cara kedua. Ini menggunakan resistor limit ya, limiting resistor. Atau ada juga cara lain namanya stop starter. Stop starter ini biasanya juga bisa menggunakan inverter, bisa menggunakan RC, dan lain sebagainya. Ya, baik, untuk materi kali ini sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan, saya harap jangan sungkan untuk bertanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.